Saya akan berbicara tentang generations, generasi yang patut kita doakan, patut kita pedulikan, dan kita terus angkat kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang tahu bagaimana memulihkan generasi di mana kita hidup di dalamnya. Klik. Sebelumnya saya mengajak Anda membuka satu ayat di dalam Yesaya 58. Ayat yang ke-12 ini hanya cuplikan dari keseluruhan ayat. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Engkau akan membangun reruntuhan yang berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Haleluya. Ini berbicara tentang orang percaya, berbicara tentang orang Kristen. Bahkan di kelanjutan ayat itu nanti Anda bisa baca di rumah, dikatakan engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Klik. Ayat bahasa Inggris dikatakan, you shall raise up the foundations of many generations. Bukan hanya satu generasi, tetapi many, banyak generasi. Jadi Anda dan saya hidup, kita bukan hanya menikmati berkat keselamatan, tetapi Anda dan saya punya tugas yang besar, misi yang mustahil kita lakukan seorang diri. Dalam bahasa Inggris dikatakan, you shall be called the repairer of the breach. Artinya, Andalah yang memperbaiki setiap konsekuensi daripada pelanggaran. Kalau ada lubang, Anda yang menutupnya. Kalau ada yang rusak, Anda yang memperbaikinya. The restorer of paths. Anda yang membuka jalan, Anda yang merintis jalan, Anda yang memulihkan jalan, Anda yang merawat jalan itu. Supaya generasi berikutnya bisa masuk, melangkah, menjalani satu jalur yang dikehendaki oleh Tuhan. Klik. Dalam Kisah Rasul 13 ayat yang ke-36 dikatakan tentang Daud. Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Apa maksudnya? Klik. Ini pelajarannya bagi kita semua. Di dalam setiap generasi akan dibangkitkan orang yang memiliki fondasi yang benar dalam mengenal Tuhan dan firman-Nya. Katakan dulu kanan kiri, aku berharap Andalah orangnya. Haleluya. Dan saya berharap Andalah dan saya tentunya adalah orang-orang yang memiliki fondasi yang benar di dalam pengenalan akan Tuhan dan firman-Nya. Klik. Di bawah kepemimpinan Musa, orang Israel di Mesir atau yang keluar dari Mesir binasa di padang gurun. Mayoritas binasa. Tetapi seperti slide sebelumnya berkata, selalu ada seseorang, minimal satu orang yang Tuhan bangkitkan, yang mengenal Tuhannya dengan benar dan hidup taat kepada firman-Nya. Dalam hal ini ada Kaleb dan Yosua yang dikatakan mengikut Tuhan dengan segenap hatinya. Selalu mayoritas binasa,
Sebagian besar binasa karena tidak mengenal kehendak Tuhan. Tetapi ada 2 orang yang Tuhan bangkitkan. Ada Kaleb dan Yosua yang mengikut Tuhan dengan segenap hati. Ini nanti ayat Anda baca di rumah, Bilangan 32 ayat 11 dan 12. Ini hanya menjelaskan apa yang saya tulis di atas. Ini sebenarnya bahan dari PHTS, Persekutuan Hamba Tuhan Sehati. Disampaikan kepada para hamba Tuhan untuk dibagikan kepada para jemaat Anda. Contohnya, supaya kita kita menyadari seperti apa keadaan generasi di mana Tuhan izinkan kita hidup. Ini merupakan kelanjutan daripada kisah kalau Anda mundur dalam Bilangan 13 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Di sanalah janji Tuhan disampaikan bahwa Dia akan menyerahkan tanah perjanjian. Bangsa Israel akan diam di dalam tanah perjanjian. Dan berapa banyak percaya janji Tuhan pasti digenapi. Amin. Janji Tuhan akan digenapi. Bahkan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tetapi di dalam perjalanannya Tuhan juga akan izinkan ujian-ujian terjadi untuk mengetes keseriusan kita. Apakah kita benar-benar menginginkan apa yang Tuhan janjikan. Klik. Dan kita tahu kisah ini di bawah kepemimpinan Yosua dan Kaleb. Pada akhirnya bangsa Israel masuk dan menikmati tanah perjanjian yang berlimpah dengan susu dan madu. Ini hal yang luar biasa. Musa sekalipun dia sendiri pada waktu itu gagal masuk ke tanah perjanjian, tetapi dia menghasilkan keturunan rohani dalam hal ini, yang meneruskan misi dan visi yang Tuhan berikan kepada Musa untuk membawa umat pilihannya masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang bangsa Israel. Ini hal positifnya. Hal negatifnya, klik. Yosua gagal meneruskan proses reproduksi rohani ini. Yosua tidak berhasil membangun generasi berikutnya yang dapat memimpin generasinya. Bahkan kalau Anda membuka dalam Yosua 24:31, di sana dikatakan, selama Yosua masih hidup, selama tua-tua yang melayani Yosua masih hidup lebih lama daripada Yosua, bangsa Israel tetap menyembah Tuhan Allah yang benar. Tapi kita tahu apa yang terjadi berikutnya. Apa yang terjadi ketika proses reproduksi rohani maupun jasmani tidak berhasil dijalankan sesuai dengan kehendak Tuhan? Klik. Hasilnya tertulis dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-17 ayat 6 dan Hakim-Hakim 21 ayat yang ke-25, 2 ayat bunyinya persis sama. Pada zaman itu tidak ada raja, tidak ada pemimpin rohani, tidak ada kebenaran yang mutlak, kebenaran absolut yang disampaikan. Hasilnya di antara orang Israel, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Inilah yang terjadi ketika orang tua tidak mendidik anaknya. Ketika orang tua memberikan kebebasan yang seluas-luasnya bagi anak mereka.
maka anak Anda, bukan saya mengutuki, mereka akan berbuat apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri, dan belum tentu pandangan mereka sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah adalah kebenaran yang mutlak, kebenaran yang tidak akan sirna oleh waktu, yang tidak akan berubah-ubah dengan perkembangan zaman. Bunyinya selalu sama, prinsipnya selalu sama, dan firman Tuhan selalu benar. Yang sepakat katakan amin. Karena itu Anda sebagai orang tua, Anda sebagai opa, oma, Anda perlu untuk concern tentang hal ini. Anda tidak bisa sekedar melepas anak-anak Anda, cucu-cucu Anda, berbuat sesuka hati mereka, hanya karena Anda sungkan untuk terlibat dalam hidup mereka. Anak-anak kita, cucu-cucu kita harus diarahkan, harus diberikan teladan yang baik. Karena itu seringkali dikatakan tidak ada yang namanya pensiun di dalam Tuhan, dan itu memang benar. Sampai titik darah penghabisan, sampai detik terakhir hidup Anda di muka bumi ini, tugas Anda mempersiapkan generasi yang memuliakan nama Tuhan, seperti Anda menyembah Tuhan, atau lebih getol menyembah Tuhan daripada Anda. Kalau Anda suka berdoa, anak Anda minimal dia berdoa secara rutin, sekalipun dia mungkin bukan pendoa karena panggilannya berbeda dengan Anda. Tetapi kalau Anda seorang yang rajin ke gereja, anak-anak Anda suka bolos ke gereja, something is wrong. Sesuatu telah salah. Kemudian Anda, oh anakku memang gak bisa diatur. Itu tugas Anda untuk mengatur. Anda orang tua harus cari cara bagaimana mengatur anak-anak Anda. Bagaimana supaya mereka mau mendengar Anda. Mungkin selama ini Anda tidak menjadi contoh yang baik dalam hidup mereka. Mungkin. Mohon maaf kalau saya berprasangka buruk. Ini hanya contoh. Tapi sekalipun Anda orang tua yang sempurna pun, namanya anak itu perlu diarahkan, perlu dikasih pengertian, dikasih pemahaman. Karena kecenderungan hati manusia itu selalu menjauh dan menyimpang dari kebenaran Tuhan. Apalagi kalau lingkungannya sudah nggak benar. Mari kita lihat apa yang terjadi di generasi di mana kita hidup saat ini. Klik. George Barna, ini peneliti, ya, sebagian besar penelitiannya di luar negeri, melaporkan bahwa hampir separuh dari anak-anak remaja yang hidup hari ini, mereka mengatakan dalam survei bahwa mereka tidak memiliki panutan yang baik dalam hidup mereka. Mereka tidak punya contoh dan teladan yang positif yang mereka bisa copas, yang mereka bisa teladani, ikuti. Seperti Rasul Paulus berkata, ikuti teladanku seperti aku meneladani Kristus. Ini menjadi cambukan bagi para orang tua yang hidup hari ini. Sudahkah kita maksimal berusaha menjadi contoh dan teladan yang baik bagi generasi berikutnya? Saya kasih dulu berita buruknya, nanti baru saya kasih solusinya.
Jangan cuma ngomong masalah, tapi harus ada jalan keluarnya. Amin. Klik. Survei dari Bilangan Research Center Indonesia mengatakan dalam penelitiannya bahwa 7 dari 10 anak muda yang jarang ke gereja ternyata pernah rutin beribadah di masa lalunya. Dulunya mereka rajin, khususnya di usia sekolah minggu. Setiap minggu mereka hadir, mereka beribadah. Mungkin karena masih di bawah kendali orang tuanya, dan orang tuanya cinta Tuhan, punya aspirasi yang besar bagi anak-anaknya. Tapi dengan berjalannya waktu, mulai luntur. Gereja sudah bukan hal yang prioritas. Tidak ke gereja pun tidak masalah. Hidupku toh baik-baik saja. Keuanganku toh baik-baik saja. Aku tetap sehat-sehat dan baik-baik saja. Buat apa ke gereja? It's a waste of time. Buang-buang waktu. Makanya dikatakan 40% dari 4.095 sampel dari 42 kota di Indonesia menyatakan rutin beribadah hanya saat usia sekolah minggu. Artinya para remaja ini yang disurvei hari ini rata-rata sudah 10 tahun tidak rutin beribadah. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa usia yang paling rentan adalah ketika anak kita masuk dalam usia remaja. 10 tahun ke atas. Banyak orang tua merasa ketika anaknya sudah masuk remaja, tugasku sudah selesai. Saya mau katakan, Anda yang punya anak-anak remaja, tugas Anda sebagai orang tua belum selesai. Bahkan tugas Anda baru saja menjadi jauh lebih berat daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya Anda capek secara fisik, karena mereka masih sangat bergantung dengan Anda, sekarang Anda mulai capek secara jiwa, secara emosi, secara roh Anda mulai capek, karena peperangan rohani baru dimulai ketika anak Anda menginjak usia remaja. Saya tidak mengutuki keluarga Anda atau keluarga saya, tidak. Saya berbicara fakta. Faktanya demikian. Bukan berarti terus kita hopeless dan kita give up. Bukan. Tuhan kita jauh lebih besar daripada segala tantangan yang pernah kita hadapi selama kita hidup. Tapi ada bagian yang harus kita lakukan. Kita tidak boleh lengah. Kita tidak boleh terlalu nyaman, terlalu egois, hanya berpikir tentang diri sendiri. Ada generasi berikutnya yang harus kita persiapkan. Dan ini tugas Anda dan saya. Bersama Yesus tentunya. Amin. Klik. Mari kita telaah. Apa alasan kenapa generasi muda, anak-anak muda hari-hari ini malas ke gereja, tidak mau beribadah? Yang pertama, 28,2% berpendapat bahwa banyak kegiatan menarik di luar gereja. Dan memang benar. Dan saya juga tidak tahu caranya bagaimana gereja bisa berkompetisi dengan dunia. Tapi bukan itu poinnya.
Berikutnya, 21,2% menganggap kepemimpinan secara umum atau secara spesifik kepemimpinan gereja itu buruk. Ini yang tadi saya bilang, teladan. The power of example. Bagaimana kita meneladankan kehidupan Kristus, disiplin dalam kerohanian. Bukan hanya pinter mengutip ayat, tetapi menjalaninya dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak muda perhatikan. Anak muda lihat. 12% menganggap bentuk ibadah tidak menarik. Ya, ini subjektif. Sekali lagi saya tidak tahu apa hal yang bisa kita buat untuk membuat ibadah kita lebih menarik. Tentu harus melibatkan mereka. Melibatkan banyak kepala supaya ibadah kita bisa lebih kreatif. Makanya saya selalu mendorong, ayo semuanya, makin banyak orang yang terlibat, makin baik daripada itu-itu saja yang melayani. 11,2% merasa banyak kemunafikan di dalam gereja. Saya mau bicara kepada anak muda. Saya mau katakan kepada Anda, kalau Anda merasa di gereja banyak kemunafikan, tolong jangan pergi ke gym. Kenapa? Karena juga banyak kemunafikan di gym. Orang-orang di gym tidak semuanya fit, tidak semuanya slim, tidak semuanya ramping, tidak semuanya six pack. Artinya banyak kemunafikan di gym. Jangan pernah pergi ke gym. Tentu di gereja banyak kemunafikan. Kenapa? Kita semua dalam proses pembentukan. Tidak ada yang sempurna. Haleluya. Siapa di sini yang tahu kehendak Tuhan yang sempurna dan sanggup untuk melakukannya 100% tanpa cacat celah? Tidak ada. Kita pun dianggap orang benar di hadapan Tuhan karena darah Yesus menyucikan dan menguduskan kita. Makanya kita dipandang benar di hadapan Tuhan. Kita tidak dipandang benar karena kita berbuat apa yang benar. Tolong anak muda jangan menilai dengan cara yang sangat dangkal. Kita semua sedang proses rekonstruksi, dibentuk ulang. Karena hidup kita bukan hanya rusak, tetapi sebenarnya hidup kita sudah mati. Semua orang di luar Tuhan itu mati. Anda dan saya ini sebelum mengenal Yesus, kita ini zombie. Pernah nonton film zombie? Sudah mati, tapi masih hidup. Kita semua sedang menuju ke neraka. Karena itu, Anda tidak bisa mempertanyakan kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan sangat baik, kenapa Dia ciptakan neraka? Oh tidak. Mohon maaf, Anda salah paham. Kita semua sebelum mengenal Yesus, semuanya sedang menuju ke neraka. Yesus karena Dia begitu baik, memberikan alternatif kepada Anda dan saya. Kalau engkau percaya kepadaku, maka engkau tidak perlu masuk neraka. Engkau akan tinggal di rumah Bapakku di surga. Haleluya. Jadi kesimpulannya, secara rata-rata, nanti kalau Anda jumlahkan ini jumlahnya bukan 61,8. Bagi Anda yang anak saya ini pasti ngitung nih. 28 tambah 21 tambah 12 tambah 11. Oh, Dedi, itu bukan 61. Saya juga tahu bukan 61. Tetapi secara rata-rata 61,8% anak muda menganggap gereja tidak menarik.
dan tidak cocok untuk mereka. Dan Anda tidak boleh menyalahkan anak muda. Ini statistik. Ini hasil survei. Anda tidak boleh sakit hati, kemudian Anda ngambek sebagai generasi yang sudah lebih tua, ya kan? Lebih senior, Anda marah sama anak-anak muda, nggak tahu diri. Mungkin sebagian karena kita yang salah. Sehingga terjadi seperti ini. Tapi kita sempurna pun belum tentu statistik ini tidak ada. Statistik ini mungkin tetap akan ada sekalipun kita semua ini hidup seperti malaikat. Karena yang namanya manusia kita tidak semua bisa kendalikan. Apa yang terjadi ketika generasi muda mulai meninggalkan gereja? Kita lihat hasilnya di dunia nyata. Ini kenyataan yang pahit. Klik yang pertama. Same sex marriage. Anda yang anaknya nggak mau nonton orang ciuman, tutup matanya aja. Apalagi yang ciuman sesama jenis. Pernikahan sesama jenis semakin marak. Makanya kalau hari ini saya ditawari jadi pendeta di Amerika, saya akan tolak. Kalau Anda seorang pendeta di Amerika atau di Eropa, dan jemaat Anda gay atau lesbian, dan mereka minta Anda memberkati pernikahan mereka, dan Anda tolak, siap-siap masuk penjara, saudara. Di Indonesia kita masih bersyukur. Selama ini kita nggak suka sama orang-orang yang radikal. Merekalah yang menghambat LGBT masuk Indonesia. Salah satunya. Tentu kita percaya Tuhan kita pun lebih besar dari semua kuasa yang ada di dunia ini. Karena ada pendoa yang berdoa. Saya tidak meremehkan kuasa pendoa. Tapi segala sesuatu, ini poinnya, segala sesuatu yang negatif pun ternyata ada sisi positifnya kalau kita mau melihatnya dengan pikiran yang terbuka. Klik. Apa hasil dari generasi muda meninggalkan gereja? Ini bukan hanya di Belanda, tapi saya mau katakan narkoba, obat-obatan terlarang itu sekarang makin mudah untuk didapatkan. Saya bekerja di perkebunan, saya tahu salah satu akar permasalahan di perkebunan adalah narkoba. Sangat mudah mereka mendapatkan obat-obatan terlarang. Kalau mereka sudah terikat, siapa yang diperas? Investor. Di Belanda secara khusus, dikatakan di sini hanya di Belanda orang-orang yang terikat dengan narkoba komplain bahwa heroin itu gratis. Di Indonesia heroin semua orang kepengennya gratis, orang-orang yang terikat ya. Di Belanda para pecandu narkoba komplain, kenapa heroin itu gratis? Harusnya bayar. Harusnya mahal. Karena mereka merasa dengan pemerintah menggratiskan narkoba, masyarakat itu sudah angkat tangan terhadap mereka, tidak lagi peduli, terserah engkau mau jungkir balik kek, engkau mau nyungsep kek, engkau mau mati, tersiksa kek, aku gak peduli. Itu pikiran mereka. Jadi mereka berharap justru pemerintah itu mempersulit mendapatkan heroin. Klik. LGBT masuk kurikulum di Amerika. Ini contohnya di New Jersey.
masuk kurikulum. Anda bisa kebayang nggak, anak Anda di sekolah, Anda pikir supaya mendapatkan pendidikan yang baik, diajari seperti ini. Kira-kira bagaimana respon Anda sebagai orang tua? Kalau Anda orang tua yang normal, Anda akan hancur hati Anda. LGBT, apakah ada di Indonesia? Ada sih. Terselubung dan tersembunyi. Bukan tidak ada. Bahkan di lingkungan-lingkungan yang kita tidak sangka. Saya nggak bisa ngomong di sini karena ini direkam. Klik. LGBT legal di banyak negara, termasuk negara-negara dalam tanda kutip negara Kristen. Ada perayaan yang disebut sebagai perayaan Pride. Dan mereka mengibarkan bendera pelangi. Pelangi ini hinaan bagi kekristenan loh. Dipakai oleh LGBT. Anda yang tahu kisah air bah pada zaman Nuh. Pelangi artinya Tuhan tidak akan pernah murka lagi. Tapi dipakai, diselewengkan, disimpangkan oleh kelompok Pride. Jadi kalau Anda diajak untuk festival Pride, meskipun kelihatannya fun, tolong jangan ikut. Film-film hari-hari ini, kalau Anda lihat, semuanya harus inklusif. Kalau mau diterima, kalau mau laku, harus ada episode atau tayangan yang menunjukkan bahwa mereka tidak menentang LGBT. Film kartun juga demikian. Ada percakapan seorang ayah sedang di rumah, anaknya usia sekolah, dia bawa cewek pulang ke rumah. Setelah ngobrol di depan, ayahnya memperhatikan, cewek itu pergi. Anak laki-laki ini masuk. Ayahnya tanya sama anak laki-laki ini, "Who is she?" Siapa dia? Siapa perempuan itu? She kan? Who is she? Siapa perempuan itu? Papanya maunya iseng sebenarnya. Mungkin anaknya lagi kasmaran, ya kan? Itu mungkin pacarnya anaknya yang selama ini disembunyikan dari orang tua, mungkin. Ayahnya beritikat baik mau memulai percakapan dengan anaknya. Tahu nggak anaknya ngomong apa? What do you mean, Dad? Apa maksudmu, Dad? Who is she? Siapa dia? Yang perempuan tadi itu siapa? What are you talking about? Papa ngomong apa? Anda ngerti maksudnya nggak? Anak ini tidak mau memberikan jenis kelamin kepada teman perempuannya. Dan seperti itulah mereka diajarkan. Perempuan itu perempuan karena dia memilih jadi perempuan. Kalau perempuan itu berkata, aku laki-laki, emang kenapa? Itu hakku. Hak asasi manusia. Ini usia anak sekolah. Diajarkan kita tidak boleh. Saya melihat seorang anak saya ini perempuan. Saya nggak boleh ngomong, oh anak saya perempuan. Nggak boleh. Itu tidak manusiawi. Anakmu apa? Putra atau putri? Tanya aja sendiri. Putra atau putri? Itu
Itu zaman di mana kita hidup sekarang. Betapa jauhnya dari firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita perlu belas kasihan Tuhan. Klik. Sebagian besar Anda berkata, aduh, jijik. Tapi mungkin ada sebagian kecil dari Anda yang berkata, wow, awesome, cool, keren. Ini nggak keren, saudara. Ini tidak keren. Dan ini bukan art, ini bukan seni. Coba dengerin anak Anda ngomong apa. Saya kepengen tahu sih anak saya ngomong apa. Waktu gambar ini muncul. Jangan-jangan ngomongnya, cool daddy, cool. Saya sudah gagal sebagai orang tua kalau anak saya ngomong ini cool dan keren. Anda ditindik dosa nggak sih? Kan sering kali ditanya begitu. Anda ditato itu dosa atau enggak sih? Ya kalau Anda mau mengacu kepada hukum Taurat ya silahkan. Hanya budak yang ditato. Ya kan? Kalau kita kan sudah tidak hidup di zaman hukum Taurat. Kalau saya sih ditanya apakah tato itu berdosa? Ya kalau Anda sebelum mengenal Yesus Anda sudah ditato, terus Anda mengenal Yesus, tatonya itu harus dihapus atau enggak? Jawaban saya sih gampang. Karena kita umat perjanjian baru, jawaban saya adalah, apa motivasi hati Anda mau ditato? Kalau Anda tidak punya tato, kenapa Anda mau ditato? Nggak usah ngomong dosa atau enggak deh. Motivasi hati Anda apa? Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat penampilan luar Anda. Klik. Ini yang lebih menyedihkan lagi. Makanya saya harus pikir 1000 kali kalau harus mengirim anak saya sekolah di Eropa. 70% anak muda di UK, di Inggris, mengatakan bahwa aku tidak punya agama. Ini identik dengan perkataan semua agama itu baik. Banyak jalan menuju ke surga. Semua pada akhirnya akan sampai di tujuan yang sama. Ini orang-orang ini nih saudara. Dan Eropa sudah mendeklarasikan diri sebagai pasca kekristenan. Kalau dulu mereka dikenal sebagai benua Kristen, hari ini mereka tidak mau lagi disebut benua Kristen. Tidak mau loh. Menolak. Mereka bilang kekristenan itu sudah usang. Itu zaman dulu. Kalau Anda tidak sedih dengan fakta-fakta ini, saya nggak tahu lagi mau ngomong apa. Mungkin kita sudah terlalu tolerir. Mungkin api Roh Kudus di dalam hati kita sudah mulai redup.
Kalau Anda tidak sadar bahwa sesuatu telah salah di dunia kita, sesuatu telah jauh menyimpang di dalam kehidupan generasi muda di zaman kita, Anda tidak merasa itu, mungkin Anda perlu untuk merenungkan semua ini dan kembali kepada kebenaran yang sejati. Beberapa menit terakhir dalam khotbah saya hanya memberikan beberapa tips, beberapa hal untuk kita pertimbangkan. Generasi seperti apa yang harus kita bangun? Generasi seperti apa yang bisa memutarbalikkan sikon yang ada di hadapan mata kita saat ini? Klik. Ini pertanyaan bagi Anda dan saya. Generasi seperti apa yang harus kita bangkitkan? Bukan dengan kuat dan gagah kita, tapi bersama dengan Roh Kudus. Klik. Yang pertama, generasi yang percaya kepada firman Tuhan dan janji Tuhan. Ditulis dalam Bilangan 13 ayat yang pertama dan ayat yang ke-30. Bagaimana kita membangkitkan generasi yang percaya kepada firman Tuhan dan janji Tuhan? Mereka harus dimuridkan. Tidak ada cara lain. Dimuridkan di mana? Di rumah. Dimuridkan di gereja. Haleluya. Orang tua dan gereja tidak boleh lepas tangan, tidak boleh menyerah sesulit apapun, sebandel apapun anak kita, sebudek apapun anak kita, sekalipun gak budek beneran. Kita harus coba dengan berbagai cara masuk dalam hidup mereka. Jangan terlalu santai duduk-duduk di rumah, di kamar, hanya nonton film seharian, hanya lihat medsos seharian, tanpa peduli untuk bertemu muka dengan anak-anak Anda, dengan cucu-cucu Anda, dan tanamkan hal yang baik. Klik, saya harus cepat. Billy Graham berkata, setiap generasi menghadapi isu dan tantangan yang berbeda-beda. Tetapi standar kita haruslah selalu diukur oleh firman Tuhan. Semuanya harus kembali ke Alkitab. Semua. Tidak bisa hanya berdasarkan penglihatan, berdasarkan mimpi. Tidak bisa. Masa bangun doktrin berdasarkan penglihatan? Oh, aku diangkat ke neraka. Aku lihat orang-orang yang kayak gini di neraka. Pertanyaan saya, oh itu bagus. Itu bagus penglihatannya. Pertanyaan saya, ada nggak di Alkitab? Kalau tidak tertulis di Alkitab, salah penglihatan itu. Selesai. Semua penglihatan, semua nubuatan, Alkitab ujiannya. Klik. Hidup ini indah kalau kita mau percaya kepada Tuhan dan firman-Nya, serta melakukan perintah-perintahnya. Cuman memang gak gampang. Semua juga tahu harus baca Alkitab, harus lakukan apa yang benar, tapi tidak semuanya bisa. Jadi kalau hidup Anda tidak indah, artinya ada sesuatu dari firman Tuhan yang Anda tidak lakukan. Karena kan kalau semua perintah Tuhan Anda lakukan, hidup Anda pasti indah. Haleluya. Bukan berarti tidak ada masalah, tapi semuanya mendatangkan kebaikan. Klik. John Maxwell berkata, kesuksesan sejati terjadi hanya ketika setiap generasi secara berkelanjutan
mengembangkan generasi berikutnya. Bagaimana Anda tahu Anda sukses sebagai orang tua? Kalau anak-anak Anda cinta Tuhan, anak-anak Anda melayani Tuhan, anak-anak Anda rajin beribadah, itulah kesuksesan sejati. Bukan ketika anak Anda kaya raya, hidup mapan, gajinya besar, punya jabatan tinggi. Belum tentu. Saya mau tanya, hari Minggu ke gereja enggak? Kalau hari Minggu tidak di gereja, Anda belum sukses sebagai orang tua, mohon maaf. Saya tidak mengecilkan usaha Anda. Kalau Anda gajinya miliaran, tapi menurut Anda gereja itu tidak penting, Anda sudah gagal. Klik. Generasi seperti apa yang harus kita bangun? Generasi yang hidup dengan iman dan dapat memberi jawaban terhadap masalah pada generasi mereka. Di antara 2-3 juta orang Israel, hanya 2. Menurut Bilangan 13 ayat 30, hanya 2 dari 2 juta yang berani memperkatakan firman Tuhan. Yang berani meyakinkan kepada bangsa Israel, kepada generasinya, hei, janji Tuhan pasti digenapi. Tuhan bukan Tuhan pendusta. Hanya 2 dari 2 juta. Pertanyaan saya, apakah Anda 1 dari 1 juta manusia yang berani memperkatakan firman Tuhan di tengah generasi Anda, yang tetap berkata positif, yang tetap memperkatakan firman Tuhan dalam keadaan apapun juga? Klik. Ini sudah almarhum. Ini pendeta yang luar biasa. Ini alasan kenapa Anda dan saya dilahirkan dan diizinkan oleh Tuhan hidup hari-hari ini. Anda lahir di bumi untuk menjawab sebuah pertanyaan yang Tuhan tahu akan ditanyakan. Dan Andalah solusi dari masalah dalam generasi Anda. Karena itu, jangan malah menambah masalah. Jangan menjadi troublemaker. Jadilah problem solver. Anak muda, saya mau katakan, jangan takut berbeda dengan teman-teman Anda. Apalagi kalau hidup mereka tidak benar. Jangan takut. Kadang-kadang kan anak muda ini kan FOMO. Tahu FOMO? Fear of missing out. Takut ketinggalan sama teman-temannya. Takut tidak diterima oleh teman-temannya. Makanya mereka, apapun yang teman-temannya lakukan, mereka mau ikut sekalipun nggak benar. Saya bersyukur tadi malam anak saya diundang ulang tahun. Sweet 17 temannya. Saya tanya, ngobrol, anak saya cerita. Karena dia suka cerita, saudara. Di akhir acara, semua orang diizinkan untuk pesan minuman beralkohol. Semua bebas. Saya iseng tanya sama Carmen, kenapa nggak pesan? Kan dibayarin. Ini jebakan. Orang tua kalau nanya kayak gitu, itu jebakan Batman. Saya mau menguji dia sebenarnya. Kan dibayarin, Carmen, bukan bayar sendiri. Minuman beralkohol tuh mahal. Apa jawaban anak saya? Saya nggak akan berikan kesaksian kalau jawabannya salah. Anak saya bilang, no, Daddy. No. My friends, teman-temanku semuanya minum. I did not drink. Pesen apa, Carmen? Pesennya apa? Lychee tea.
Laicity. Memang beneran anak pendeta ini. Anak muda lain, saya nggak tahu. Saya tidak menghakimi Anda sebagai orang tua sekalipun anak Anda gagal di dalam memilih yang benar. Saya tidak menghakimi Anda. Semua keluarga punya masalah, semua keluarga punya pergumulan. Silahkan selesaikan di masing-masing rumah tangga. Saya masih punya anak yang kedua, anak saya yang kedua diperhadapkan pada pilihan itu. Apakah dia bisa memilih apa yang seharusnya dia pilih? Saya juga tidak tahu. Makanya saya tidak mau menghakimi keluarga lain dan orang tua lain. Apakah Carmen nantinya tetap dia tidak akan pesan minuman beralkohol di kesempatan yang lain? Saya juga tidak tahu, karena saya tidak bisa menebak masa depan. Tetapi dia bisa menjawab seperti itu. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Kita semua perlu kasih karunia Tuhan, perlu belas kasihan Tuhan untuk keluarga kita. Saya sudah kehabisan waktu. 2 poin lagi ya, saya selesaikan biar tuntas. 3, klik. Generasi yang memiliki identitas yang benar tentang siapa dirinya di dalam Kristus. Nah, ini tugas Anda dan saya sebagai orang tua. Termasuk mulut kita, lidah kita harus dikendalikan. Benar, firman Tuhan harus terus disampaikan. Tapi Anda dan saya juga harus memperkatakan hal-hal yang positif tentang identitas anak-anak kita di dalam Kristus. Kaleb dan Yosua, mereka yakin akan identitas mereka. Yang 10 lainnya berkata, mereka raksasa, kami hanya belalang. Salah identitas. Akhirnya hancur, binasa hidup mereka. Yang keempat dan yang terakhir, kita perlu generasi seperti Kaleb. Bilangan 14 ayat 24 dikatakan di sana tentang Kaleb, lain jiwanya dan dia mengikut Tuhan dengan segenap hati. Maka Tuhan membawa Kaleb masuk ke tanah perjanjian. Coba diklik, kita lihat terjemahan lainnya. Bahasa Inggris dikatakan Kaleb itu punya another spirit. Terjemahan lain lagi dikatakan excellent spirit. Dia punya roh yang unggul, roh yang excellent. Kita perlu anak-anak muda, kita perlu orang-orang tua yang punya excellent spirit, a different spirit, roh yang berbeda dengan roh dunia. Roh yang excellent itu datang ke gereja terlambat itu sudah rasanya, aduh kenapa aku terlambat ya. Itu excellent. Tapi kalau Anda mau ke gereja, nantilah ini masih lagi penyembahan ini. Oh, lagi persembahan, ini lagi pengumuman, nantilah yang penting datang waktu firman. Itu spirit Anda tidak lagi excellent. Rubah. Saya selalu, ya karena diposting di medsos, yang lainnya kan enggak. Ya Ibu Ani, Dinda, itu selalu posting di medsos. Di gereja, masih kosong gerejanya. Kami sudah di sini siap beribadah. Haleluya. Kalau yang lainnya datang masih kosong gerejanya, tolong diposting. Jadi nama Anda juga disebutkan di mimbar. Tapi kalau telat, jangan posting-posting. Ya tapi telat ke gereja kan nggak masuk neraka. Ya